Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Ibu-ibu, pada kesempatan yang berbahagia ini, pada hari yang cerah ini, kita dapat berkumpul bersama di sini, ibu-ibu ya, dalam rangka yaitu sama, ibu. Kegiatan kita yaitu dalam pertemuan peningkatan keluarga DS atau yang disebut dengan P2K2, ibu ya. Nah, jadi kemarin kan kita sudah bertemu, sudah banyak yang kita bahas, ada modul 1, modul 2, modul 3. Nah, jadi kalau untuk hari ini kita akan membahas tentang modul 4 lagi, ibu ya. Nah, modul 4 yang kemarin kan modul 1, modul 2, modul 3, sekarang yang keempat. Jadi yang keempat ini kita akan membahas tentang perlindungan anak, ibu-ibu ya. Nah, perlindungan anak, tapi dalam perlindungan anak ini sama dengan yang kemarin-kemarin itu, banyak juga ibu-ibu bahas-bahasannya banyak juga gitu kan. Jadi ada beberapa bahasan, tapi fokus kita pada hari ini kita akan membahas tentang masalah pencegahan kekerasan kepada anak. Nah, ini masalah pencegahan kekerasan ini pada anak ini banyak nanti yang dapat kita lakukan. Nah, tapi kita harus tahu dulu, ibu-ibu ya, kita harus tahu apa itu kekerasan, apa itu anak, kemudian apa itu bentuk atau jenis-jenis dari kekerasan tersebut. Nah, jadi yang pertama kita langsung aja, ibu-ibu ya, karena hari sudah mulai mau siang, jadi kita langsung aja, nanti sesi terakhir kalau ada pertanyaan baru kita tanya ibu-ibu ya. Nah, jadi yang pertama saya bertanya atau saya menyampaikan kepada ibu-ibu, apa itu kekerasan, ibu-ibu? Ada yang tahu? Kekerasan itu, ibu-ibu, adalah suatu perbuatan atau tindakan kita yang membuat anak menderita. Nah, banyak macamnya, nanti baru saya jelaskan. Nah, kemudian kita membahas tentang anak, ibu-ibu ya. Anak itu apa, ibu-ibu? Nah, anak itu adalah anak seseorang yang berusia di bawah 18 tahun. Jadi 18 tahun ke bawah, walaupun dia masih dalam kandungan, itu masih disebut dengan usia anak. Jadi udah tahu kan, ibu-ibu, anak itu apa, kekerasan itu apa. Saya ulangi lagi, ibu-ibu ya. Kalau anak itu usia dari 18 tahun ke bawah. Kalau kekerasan itu adalah sesuatu perbuatan atau tindakan yang membuat anak menderita. Nah, itu yang dinamakan kekerasan, ibu ya. Nah, jadi kita bahas saja langsung masalah hak anak ini, ibu ya. Anak itu kan di dalam kehidupannya, apalagi dia masih kecil, masih anak-anak, dia mempunyai hak yang dilindungi, yang wajib orang tuanya untuk melindunginya, atau wajib orang tua untuk mendukungnya sesuai, tapi disesuaikan dengan keadaan dan kehidupan kita, ibu ya. Pertama itu banyak haknya, kita bahas sedikit aja ini, ibu. Untuk hak anak itu kan banyak, hak untuk bertanya, hak untuk berpendapat. Misalnya dia minta ini sama ibu, mau bertanya ini, itu hak anak. Hak untuk minum, hak untuk makan, nah, hak untuk bermain, itu adalah hak anak. Nah, misalnya dia mau makan gitu kan, tapi ibu telantar kan, tidak diberi makan, tidak dikasih minum dan sebagainya, itu kan salah satu bentuk penelantaran itu, ibu-ibu ya. Nah, itu salah satu bentuk kekerasan juga, ibu-ibu. Nah, jadi itu nanti jatuhnya kalau memang ibu-ibu melanggar atau ibu-ibu tidak mempedulikan atau melantarkan anak, itu ada hukumnya itu, Bu. Ada undang-undangnya tentang penelantaran anak-anak itu, Bu, tentang tindak kekerasan anak-anak itu. Nah, jadi ibu-ibu udah mengerti kan? Nah, tentang kekerasan ada hak anak. Hak anak ini kan banyak nih, Bu. Hak untuk bermain, tapi kan kita sesuaikan juga nih, Bu. Kita harus atur waktunya sama anak, kita harus diskusi sama anak. Jangan anak main-main dulu. Bukan tidak boleh kita main, tapi dia harus tahu waktu. Nah, jadi anak-anak itu juga punya hak, tapi hak anak tersebut tuh harus ada batas-batasannya. Itu kan bisa diatur antara orang tua sama anaknya. Kita buat jadwal setelah pulang sekolah dan sebagainya. Itulah salah satu pencegahan yang tadi itu. Jadi setelah kita mempelajari kekerasan, masalah hak anak, kemudian kita membahas tentang jenis-jenis kekerasan ini, ibu. Nah, jadi sekarang kita kadang-kadang banyak tidak sengaja
tapi itu di dalam kehidupan kita mungkin kita anggap biasa, tetapi itu adalah bentuk kekerasan ibu-ibu. Nah, misalnya mencubit, tadi kan saya mencubit, misalnya ibu-ibu memukul, menendang dan sebagainya, itu kan salah satu bentuk kekerasan kepada anak. Nah, jadi apalagi Bu selain itu kira-kira menampar, nah itu salah satu bentuk kekerasan terhadap anak. Jadi Bu, ibu-ibu, bukan itu aja yang dibentuk kekerasan, itu bukan hanya memukul, menendang, mencubit dan sebagainya, tapi ada 3 di sini ibu-ibu yang kita bahas, yaitu yang pertama yang tadi yang ibu sebutkan itu tentang menampar, mencubit, itu adalah bentuk kekerasan tapi fisik ibu-ibu namanya. Nah, jadi yang pertama kita bahas tentang fisik, bentuk kekerasan fisik ibu-ibu ya. Bentuk kekerasan fisik itu, nah itu tadi yang ibu contohkan, memukul, menendang, mencubit dan sebagainya. Nah, jadi kalau untuk ini saya yakin ibu-ibu sudah paham lah, sudah tahu. Jadi untuk selanjutnya kan bisa ibu apakan di dalam kehidupan ibu. Kemarin kan kata bapak itu ini tidak boleh kepada anak, itu adalah melanggar. Nah, itu adalah bentuk kekerasan. Jadi nanti bisa dipraktekkan di rumah ibu-ibu ya, yang selama ini mungkin kita anggap biasa. Nah, jadi sekarang kita kurangi ibu-ibu ya. Jadi kalau memarahi anak itu kita nasihati secara baik ibu-ibu ya. Yang kedua yaitu kekerasan psikis. Nah, ini kekerasan psikis ini kalau bahasa itu kan bahasa kerennya ibu-ibu ya. Kalau bahasa kita kekerasan jiwa, nah itu bisa dikatakan jiwa atau mental anak gitu kan. Misalnya, saya contohkan ini, ibu-ibu kalau marah gitu kan, tidak terkontrol lagi nih mulutnya gitu kan. Ibu bilang bodoh lah, ibu bilang tidak tahu diri lah, ibu hina lah dan sebagainya. Tetapi sesungguhnya itu adalah bentuk kekerasan. Bahkan bentuk kekerasan itu tersebut bisa menyebabkan anak itu jadi penendam nanti ibu-ibu. Karena udah tahu, nanti dia juga meniru tingkah laku orang tuanya. Misalnya dalam gaul ini sama anak-anak yang lain, misalkan dia udah biasa aja menyebutkan hal itu, inilah itulah yang tidak baik. Kemudian sama dengan tadi memukul di kekerasan fisik tadi, bisa aja nanti dia tujuan kita mendidik, tetapi rupanya kita salah gitu kan. Jadi ada nanti mengikut orang tuanya, berkelahi sedikit sama kawan, dipukul, ditendang, dicubit dan sebagainya. Itu kan menyebabkan masalah ibu-ibu di kemudian hari. Nah, dan ngerti kan ibu-ibu masalah tadi kekerasan fisik, masalah psikis dan lain-lainnya. Masalah psikis ini lama diingatnya ibu-ibu ya, sampai dia besar nanti akhirnya dia mencontoh orang tuanya. Yang tujuan kita mendidik akhirnya tadi jadi salah didik. Dan jadi salah didik, anak tadi bukannya makin baik tapi tidak sesuai sama keinginan kita ibu-ibu ya. Nah, itu tadi dua bentuk, dua jenis kekerasan. Yang ketiga nih ibu-ibu, kekerasan seksual. Nah, ini kekerasan seksual ini ibu-ibu, ini bentuknya seperti pemerkosaan, cabul dan sebagainya, meraba-meraba yang tidak pantas pada anak, kemudian sodomi dan sebagainya. Itu adalah bentuk kekerasan seksual ibu-ibu ya. Nah, kan ini kita banyak lihat di berita-berita di mana-mana, anak-anak masih usia anak udah banyak dilecehkan secara seksual dan sebagainya. Saya yakin ibu-ibu sudah paham lah ibu-ibu ya. Jadi udah mengerti ibu-ibu. Nah, jadi masalah kekerasan ini ibu-ibu sengaja tidak sengaja mau mendidik tujuannya, tetapi bisa jadi salah kita ibu-ibu ya, sebagai orang tua salah karena misalnya tujuan kita nih anak itu dimarahi supaya dia menurut, supaya dia tidak melakukan hal buruk. Tapi sebaliknya kalau kita salah didik, salah perhatikan, maka akan berakibat nanti fatal ibu-ibu ya. Jadi cara mencegahnya ibu-ibu pada anak-anak tadi itu supaya tidak terdapat kekerasan, kita sebagai orang tuanya itu bisa mencontohkan. Kalau sekarang kan, kalau kemarin kan mungkin belum tahu nih, ini bentuk kekerasan, kalau mencubit ini bentuk kekerasan, kalau menghina ini bentuk kekerasan kan gitu. Nah, jadi sekarang kita coba di rumah kita ibu-ibu, diterapkan dulu dalam rumah tangga kita. Kalau kita marah sama anak itu jangan main pukul, jangan main tendang dan sebagainya. Kemudian jangan berkata-kata kotor. Nah, tapi kita nasihati secara
baik-baik. Insya Allah lambat laun kita buat aturan, kita buat jadwal dia bermain, kemudian kita kasih makan yang sesuai apa jadwal, tidak kita telantarkan. Nah, itu salah satu bentuk cara mencegahnya. Kemudian kita harus mengontrol, ibu-ibu yang mengontrol anak-anak bermain dengan teman-temannya. Gimana ya kelakuan anak-anak, nanti dibilang kalau ini tidak boleh, ya, ini tidak boleh, kan gitu. Jadi kalau anak itu diajari dari kecil, insya Allah itu ibu-ibu ya, anak-anak akan menurut. Tapi ajarannya tadi itu sama dengan apa? Dengan jangan sampai melakukan kekerasan, niatnya ingin mengajar, tetapi malah sebaliknya kita melakukan kekerasan. Dah itu aja ibu ya, karena waktu kita yang membatasi. Demikianlah yang dapat disampaikan. Udah ngerti kan ibu-ibu? Udah paham? Nah, ya lah bu ya, mudah-mudahan nanti kita bisa terapkan perlahan-lahan di lingkungan kita. Karena secara tidak sadar, secara tidak apa, masalah kekerasan ini banyak mungkin terjadi ibu-ibu ya, di rumah kita, di lingkungan kita dan sebagainya. Nah, jadi demikianlah yang dapat disampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.